Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mujiana dengan NRP 50042211082 dan di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV-Vis. Jadi yang pertama, apa sih itu spektrofotometer UV-Vis? Jadi spektrofotometer UV-Vis adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Nah, spektroskopi UV-Vis ini umumnya menggunakan rentang panjang gelombang antara 200 hingga 800 nanometer, di mana UV berada pada rentang 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak sekitar 400 sampai 800 nanomikro. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip dari UV-Vis, yaitu ketika ada sumber sinar, maka sinarnya akan diteruskan melalui suatu media yang berupa sampel, dan sebagian cahaya tersebut akan diserap oleh sampel, dan sebagian lainnya akan dipantulkan dan juga diteruskan. Cahaya yang diserap tersebut akan menyebabkan elektron mengalami eksitasi dari keadaan yang rendah atau ground state ke keadaan yang lebih tinggi atau excited state. Seperti itu. Nah, untuk bentuk dari transisi elektron pada daerah UV-Vis bisa berubah. Contohnya adalah dari Pi bisa ke Pi bintang dan biasanya terjadi pada ikatan rangkap, bisa juga dari N menuju Pi bintang yang terjadi pada gugus dengan pasangan elektron bebas. Nah, semakin banyak cahaya yang diserap, maka semakin tinggi nilai absorbansi yang dicatat oleh detektor. Hal ini berhubungan dengan hukum Lambert-Bohr. Hukum Lambert-Bohr. Hukum ini menjelaskan hubungan antara jumlah cahaya yang diserap oleh suatu larutan dengan konsentrasi larutan dan panjang lintasan cahaya, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk A sendiri merupakan absorbansi yang menunjukkan seberapa banyak cahaya diserap oleh larutan. Yang selanjutnya ada epsilon yang merupakan koefisien dari absorbansi yang menyatakan seberapa kuat zat itu dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ada C yang merupakan konsentrasi, yang mana semakin tinggi atau semakin pekat konsentrasi, maka semakin banyak cahaya yang diserap yang membuat absorbansinya meningkat. Dan yang terakhir ada L yang merupakan panjang lintasan cahaya di dalam larutan. Semakin tebal kuvet atau lintasan cahaya, maka semakin panjang jarak yang dilewati oleh cahaya dalam larutan, sehingga lebih banyak cahaya yang terserap. Berikut adalah jenis spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama ada single beam dan yang kedua ada double beam. Untuk single beam sendiri merupakan jenis spektrofotometer yang menggunakan satu jalur cahaya untuk mengukur sampel. Sumber cahaya dan detektor terletak pada jalur yang sama. Nah, selama pengukuran, sampel diletakkan di antara sumber cahaya dan detektor. Kelebihan dari single beam ini sendiri adalah harganya yang lebih murah dan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan double beam. Namun kelemahannya adalah rentan terhadap perubahan intensitas cahaya dan tidak stabil dalam pengukuran yang membutuhkan waktu lama. Selanjutnya adalah double beam. Double beam spektrofotometer adalah jenis spektrofotometer yang menggunakan dua jalur cahaya untuk mengukur sampel. Sumber cahaya dan detektor terpisah dalam dua jalur yang berbeda. Nah, keuntungan dari double beam sendiri adalah kemampuannya dalam mengukur sampel dan referensi secara simultan, sehingga hasil pengukurannya itu lebih akurat dan lebih stabil dalam jangka waktu yang lama. Namun, harga dan ukuran dari double beam spektrofotometer itu lebih mahal dan lebih besar jika dibandingkan dengan single beam spektrofotometer. Perbedaan utama antara single beam dan double beam spektrofotometer adalah jumlah jalur cahaya yang digunakan dalam pengukuran. Pada single beam menggunakan satu jalur cahaya, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Sedangkan double beam spektrofotometer menggunakan dua jalur cahaya, sehingga nilai blanko yang didapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Perbedaan yang lainnya adalah dalam hasil pengukurannya. Single beam spektrofotometer hanya mengukur intensitas cahaya dari sampel, sedangkan double beam spektrofotometer menggunakan intensitas cahaya dari sampel dan referensi secara simultan.
Berikut merupakan komponen-komponen yang terdapat pada spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama yaitu sumber cahaya. Sumber cahayanya terdiri dari lampu deuterium untuk panjang gelombang UV rentang 200-400 nanometer dan lampu Wolfram untuk panjang gelombang tampak yaitu sekitar 400-700 nanometer. Keduanya merupakan jenis sumber cahaya yang utama yang digunakan pada spektrofotometer UV-Vis. Nah, lampu ini menghasilkan cahaya yang akan diteruskan melalui sampel. Yang kedua adalah monokromator, alat yang digunakan untuk memisahkan cahaya putih menjadi panjang gelombang yang lebih sempit. Monokromator ini terdiri dari kisi difraksi atau filter yang dapat memisahkan cahaya menjadi spektrum panjang gelombang yang lebih sempit dan dipilih sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga adalah kuvet, yaitu wadah atau sel yang digunakan untuk menempatkan sampel yang akan dianalisis. Nah, terdapat beberapa jenis kuvet yang dapat dilihat pada selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah jenis kuvet. Yang pertama itu ada kuvet kaca. Kuvet kaca tidak mampu mengabsorpsi panjang gelombang sinar UV sehingga tidak bisa digunakan untuk pengukuran sampel uji di daerah sinar UV. Nah, yang kedua, kuvet plastik, yaitu yang penggunaan wadah satu ini bisa dipakai pada penggunaan sampel menggunakan rentang panjang gelombang cahaya tampak. Yang ketiga, ada kuvet kuarsa yang hanya bisa digunakan pada pengukuran jenis larutan dengan panjang gelombang sinar UV hingga inframerah dekat. Yang selanjutnya ada detektor yang berfungsi untuk mengukur cahaya yang keluar dari sampel setelah melewatinya. Detektor ini mengubah intensitas cahaya yang diteruskan atau yang diserap menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan dianalisis oleh instrumen. Dan yang terakhir adalah tampilan atau pengontrol yang berupa layar atau tampilan digital yang digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran seperti grafik absorbansi terhadap panjang gelombang atau nilai dari absorbansi. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja dari spektrofotometer UV-Vis. Proses ini diawali dengan sumber cahaya yang biasanya terdiri dari lampu deuterium untuk cahaya UV dan lampu Wolfram untuk cahaya tampak. Cahaya yang dihasilkan kemudian diarahkan menuju monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu. Nah, yang nantinya hanya satu panjang gelombang yang dipilih untuk diteruskan ke sampel. Setelah cahaya monokromatik melewati sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh molekul-molekul dalam sampel, kemudian sisanya akan diteruskan menuju detektor. Detektor ini mengukur intensitas cahaya yang diteruskan dan membandingkan dengan intensitas cahaya awal yang belum melewati sampel, sehingga menghasilkan nilai absorbansi berdasarkan hukum Lambert-Bird. Data yang diperoleh dari detektor selanjutnya dikirim ke komputer untuk diproses. Komputer ini akan menampilkan hasil dalam bentuk grafik yang menggambarkan hubungan antara absorbansi dan panjang gelombang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.